Kemudian terspesial tentu untuk Pak Hendra sebagai Konsor TV Dinas Kesehatan Kabupaten Goa. Seluruh hadirin dan hadirat yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita hadir di tempat ini untuk mengikuti perkalian ini. Dan saya kira pada hari ini kita lebih fokus bahas terkait dengan program TBC yang merupakan program prioritas dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah Kabupaten Goa, kemudian sampai ke tingkat RT RW. Salam dan salawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, program TBC ini adalah salah satu program yang memang perlu kita seriusi bersama. Kalau kemarin COVID hanya beberapa tahun ini selesai, tapi ini program TBC ini sudah lumayan lama, dan kita juga bercita-cita di Indonesia ini 2030 Indonesia bebas tuberkulosis. Dan tentu ini bisa kita capai kalau betul-betul kita semua serius. Dan alhamdulillah Presiden kita ini Pak Prabowo luar biasa serius menangani persoalan TBC ini, sehingga TBC ini menjadi persoalan prioritas kedua program beliau di Indonesia ini untuk pemberantasan atau eliminasi TBC. Kemarin Pak, kayaknya bulan lalu saya dari Ibu Bupati Suruh bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pangan, juga Kepala Staf Presiden, dan beberapa kepala daerah itulah hadir langsung, termasuk Pak Gubernur. Ibu Bupati hari itu tidak hadir karena ada paripurna di DPR, sehingga beliau hanya lewat Zoom. Di Zoom itu, Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul serius Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden. Seriusnya seluruh kepala daerah itu diperintahkan untuk membentuk tim percepatan TBC dan langsung diketuai oleh kepala daerah. Biasanya kan kalau ada program yang dibentuk, biasa ketuanya itu paling kepala dinas terkait. Misalnya kalau kesehatan, kepala dinas kesehatan yang ketua. Bupati biasanya pembina atau penasehat. Tapi untuk program TV ini langsung ketuanya adalah kepala daerah. Kalau di provinsi Lebak Bulus langsung ketuanya, kalau di Goa ini langsung Bupati ketuanya. Walaupun beliau kalau program TV ini alhamdulillah beliau juga selama ini sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan Masyarakat Peduli TV di Kabupaten Goa ini. Dan kalau terkait TBC ini Ibu sudah sangat paham. Saya ingat kayaknya sekitar 3 tahun yang lalu di sini Ibu pernah bawa materi terkait dengan TBC. Alhamdulillah kalau beliau tentang TBC cukup paham. Makanya kemarin saya tanya Pak Kadis Kesehatan kapan acara itu, Pak Kadis Ibu bertanya ini bagaimana program ini tertib percepatan. Dan tadi Pak Hendra Pak Kadis sudah menjadwalkan kegiatan pertemuan untuk seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Goa ini untuk kita sama-sama berdiskusi untuk eliminasi TB. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di Goa ini sudah dibentuk tim percepatan TB-nya, percepatan eliminasi TB, diketuai langsung oleh Ibu. Kemudian kita juga sudah bikin RAD, rencana aksi daerah. Dan salah satu poin di rencana aksi daerah itu apa yang kita lakukan sekarang ini. Yang salah satu poinnya adalah pembentukan tim Satgas
TBC di semua desa dan kelurahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan bentuk tim Satgas TBC di semua desa dan kelurahan. Sudah ada beberapa desa dan kelurahan, apalagi di Palangga ini kami melihat cukup aktif dalam program TBC. Apalagi kalau teman-teman petugas TV di Puskesmas ini bersama dengan kader, saya kira tidak diragukan lagi SDM-nya. Ada Bu Neti di sini, ada Bunda Suruga, Pak Hasro, apalagi tadi yang MC. Ya. Kemudian teman-teman kader yang mari di sini luar biasa, didukung tentunya oleh Kapus, pemerintah kecamatan. Saya kira di Palangga ini cukup aktif dan SDM-nya luar biasa. Termasuk di desa Kamping itu boleh ya, sudah jalan. Ada beberapa desa di sini di Palangga ini, karena ya sudah ada bahkan sudah ada penganggaran untuk teman-teman kader TBC. Itu 350 baru. Julukana itu. Julukana ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Apa juga ya? Panagukan juga. 350 per bulan. Karena Bapak Ibu sekalian, jadi kader TBC ini memang gampang susah. Limited edition gitu, Pak. Yeah. Limited edition. Iya, edition, betul. Jadi nanti ini insya Allah ketika dibentuk timnya, tim Satgas TBC, itu ada perwakilan kader setiap dusun. Apakah 1 orang atau 2 orang, ya tergantung kemampuan penganggaran. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kader yang kita rekrut ini nantinya tentu kita prioritaskan kader yang sudah aktif. Kemudian setelah itu kita tambah kader yang belum ada, misalnya dari perwakilan dusun atau lingkungan kita tambah, dan betul-betul kita lihat yang bisa bekerja, bukan karena kita keluarga, bukan karena sahabat kemudian itu dipanggil, tidak. Kalau di program-program Bapak Ibu sekalian kita harus profesional. Kalau kita mau lihat maju daerah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi menjadi kader TBC ini betul-betul tidak mudah, karena kita harus mencari orang-orang yang batuk berdahak ya sudah lebih 1 minggu. Kemudian setelah itu kita bujuk dia untuk mau serahkan dahaknya ya. Jadi bukan pemburu dolar, pemburu dahak. Pasang bibir serta yang bahagia, Pak. Dan itu kalau dikasih lagi dahaknya, kalau dilihat tidak bagus kualitasnya, diminta lagi mohon diganti. Ya. Jadi kita ada pot ya, kita kasih kader itu tugasnya begitu mencari. Kalau ada yang tidak bisa ke puskesmas, kita bawa kampot. Kita bawa kampot, kader bawa kampot, kemudian dia berdahak. Kita ajari bagaimana caranya berdahak. Setelah itu kalau pagi kita pergi jemput dahaknya. Alhamdulillah saya beberapa kali juga menjemput dahak. Bahkan saya pernah jemput dahak itu karena dulu itu yang warna biru itu tuh potnya itu dia kan tidak terlalu rapat itu. Ya. Pernah saya bawa ke puskesmas Kampili, kemudian saya buka itu kantornya langsung keluar. Itu ini tangan dengan dahak luar biasa. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya kurang lebih 14 tahun di program TBC. Alhamdulillah sampai sekarang dan mudah-mudahan seterusnya saya tidak terkena TBC. Padahal hampir tiap hari makan sama-sama orang-orang di TBC. Iya itulah adanya Allah, alhamdulillah. Kalau misalnya kita kena itu bagian dari ujian. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya alhamdulillah sehat. Bahkan kalau indikatornya orang Makassar itu melihat saya katanya sudah sejahtera. Karena gemuk karena kata di Goa pernah dengan coba-coba gini karena sejahtera ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi saya berpikir kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, termasuk teman-teman kader ini di belakang luar biasa pekerjaannya.
Bahkan kadang-kadang ada juga yang walaupun mungkin hanya bercanda, kadang-kadang ada tetangganya yang bilang kalau bertanya ke apa pekerjaannya ini buasnya misalnya, jawabannya biasa orang Kawaya Karra. Kawaya Karra. Mungkin ya walaupun hanya mungkin bercanda tapi agak menusuk memang. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini sudah terbiasa mencari dahat, membawa dahat, itu sudah hal yang biasa. Pertamanya biasa, kadang waktu saya pertama bawa dahat itu kayak sangat hina sekali ini kurasa pekerjaan kayak begitu rasanya. Tapi alhamdulillah setelah terbiasa, kemudian kita berpikir lagi asas manfaatnya, kemudian tentu berpikir akhiratnya. Karena Bapak Ibu sekalian, di program TV ini kalau bukan nilai akhirat yang kita kejar, kayaknya agak susah bertahan di program ini. Karena mungkin nilai dunianya itu sedikit, tapi insya Allah nilai akhiratnya ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam Al-Quran kan dalam surah Al-Maidah ayat 32 kalau saya tidak khilaf, itu kan disebutkan siapa yang menolong satu orang maka sama dengan menolong manusia seutuhnya. Kalau di program TV ini, satu orang kita sembuhkan itu bisa mencegah penularan sampai 10-15 orang. Karena kenapa? Satu pasien ini bisa menularkan 10 sampai ke 15 orang. Jadi kalau tidak kita obati satu orang itu menular ke 15 orang. 15 orang tidak diobati lagi menular lagi sampai 15 orang. Dan itu terus. Dan kalau gara-gara kita bisa memutus rantai penularan, itu luar biasa amal jariahnya bagi kita Bapak Ibu sekalian. Dan kita ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang itu kalau kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu, kalau ada di pasien tak sembuh, wah di situ puncaknya. Kayak apa ini di dalam sini nih, di hati ini apa itu? Kayak orang jatuh cinta. Bahagia sekali, berbunga-bunga sekali, bahagia sekali. Iya, lope ini. Iya, luar biasa. Kalau kita mendampingi pasien itu sampai sembuh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa beraktivitas, tidak bisa menghidupi anak istri. Gara-gara kita ini, asbab kita, beliau sembuh, bisa bekerja, bisa beribadah, itu jadi amal jariah bagi kita. Ini luar biasa. Makanya nanti petugas-petugas TV ini dan kita semua yang terlibat dalam program sosial ini, nanti di akhirat ini kita akan kaget-kaget. Dari mana ini kiriman pahala ini? Padahal saya tidak terlalu banyak ini. Cuma kan ini jadi amal jariah. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, kita berharap kita semua bisa terlibat aktif dalam program ini sehingga insya Allah Indonesia bisa bebas tuberkulosis, khususnya di Kabupaten Goa yang kita cintai ini. Lebih khusus lagi tentu di Palangga ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berharap ini nanti kalau di beberapa kecamatan saya sampaikan bagus sih kalau pertemuannya mungkin kolektif. Misalnya satu kecamatan Pak Indra, diundang semua, ada di kader-kader TV semua dari dari desa yang sudah disiapkan SK-nya. Kemudian kita latih kolektif satu kecamatan. Kemudian ada juga semua kepala desa lurahnya. Setelah dilatih, dibentuk kadernya, timnya, kemudian kita kasih SK-nya masing-masing. Jadi itu lebih menghemat waktu dan juga menjadi motivasi tersendiri bagi kader-kader yang lain, dan juga bisa menghemat biaya juga kalau gabung-gabung. Apakah mau dilaksanakan di puskesmas, di kantor camat, atau mungkin bisa di hotel misalnya. Sekali-sekali lah kader-kader kita kurang di. Ada pendamping desa di sini. Iya, saya tanya kemarin pendamping desa dan bilang bisa saja, bisa sekali. Iya. Jadi mungkin bisa komunikasi. Bisa Pak, kelurahan tidak. Iya, kelurahan tidak. Iya. Saya bawa sendiri makan. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti adalah pemerataan antara desa dengan lurah ya. Iya, saya kira Pak Prabowo bisa.
Ya Bapak Ibu sekalian, saya kira ini mungkin dari kami. Kami sebagai tim juga yang dibentuk oleh Ibu Bupati sebagai tim percepatan eliminasi TB. Kalau kami di bagian advokasi, bagian advokasi untuk tim percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Goa. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk pasien-pasien TBC kita ini bisa kita data semua. Insya Allah khususnya kurang mampu, insya Allah Basnas akan siap membantu, baik memberikan sembako atau bantuan-bantuan yang lainnya. Kemarin kami juga sudah masukkan lagi proposal ke Basnas untuk bantuan asupan gizi ke pasien-pasien TBC khususnya yang sementara berobat dan lebih khusus lagi yang tidak mampu. Ini semua karena Bapak Ibu sekalian, sehingga Basnas ini bisa lebih berdaya. Karena sumbangan tak semua, karena gaji kita yang dipotong itu 2,5% ya. Kalau di aturan agama memang kan 2,5% ya untuk zakat kita, tapi insya Allah ini akan luar biasa, sangat bermanfaat. Tapi saya tuh selalu yakin Bapak Ibu sekalian, ada mungkin dipotong di gaji tak di sini, tapi kalau kita ikhlas, yakin pasti banyak rezeki lain. Apakah dari suami, tak dari istri, tak dari anak, tak ada rezeki lain. Termasuk kami Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mungkin karena doa-doa dari pasien-pasien, dari kita semua, ya alhamdulillah doa-doanya semua menembus langit, sehingga hari ini kami juga menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan. Jadi pokoknya Bapak Ibu sekalian, pokoknya prinsipnya nih, kalau hidup berbuat saja untuk kebaikan. Tugas kita semuanya berbuat kebaikan, jaga ibadah kita, yang lainnya tuh kita serahkan kepada Allah. Dan selain berdoa tentu berikhtiar juga. Saya kira ini mungkin dari kami Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada mungkin hal-hal yang terkait yang perlu disampaikan ke Bupati kita, insya Allah kami bisa sampaikan ke beliau. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau Bupati kita ini alhamdulillah kami sudah kurang lebih 7 tahun sama-sama, sehingga karakter beliau saya paham betul. Beliau ini orangnya mau bekerja, orangnya ikhlas, orangnya insya Allah jujur. Makanya saya selalu bilang, doakan saja beliau semoga bisa istiqomah, insya Allah. Kami yakin Goa akan semakin maju dari program beliau. Ya, beliau itu selalu satu jinjiribannya kalau ketemu Kak Ustaz, doakan anak. Pokoknya saya doakan kesalahan. Ya. Kekuatan doa itu jangan kita pernah remehkan. Ini kekuatan doa ini adalah kekuatan yang modal ini merupakan senjata kita ini orang beriman. Saya kira ini dari kami Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.